Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Teori Belajar Humanistik yang beranggotakan 1. Latifah Permata Ayunda dengan NIM 20111124120. 2. Mona Erviana dengan NIM 20111244039. 3. Erli Widyastuti Renggani dengan NIM 20111241021. 4. Rafika Faradila dengan NIM 20111241017. 5. Tian Oktaviani Amaliasa dengan NIM 20111244012. Yang keenam ada Halimatus Syahniza Latifah dengan NIM 20111241034. Yang ketujuh ada Hastuti Alimah Hidayati dengan NIM 20111244047. Yang kedelapan ada Nabila Anggita Zahran dengan NIM 20111241045. Yang kesembilan ada Fatma Satriani dengan NIM 20111241036. Yang kesepuluh ada Novia Dwi Kusuma Wijaya dengan NIM 20111241013. Yang ke-11 ada Nisrina Khairunisa dengan NIM 20111241046. Yang ke-12 ada Bunga Anugrah Ramadhani dengan NIM 20111244027. Pada dasarnya, kata humanistik merupakan istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Dalam tataran akademik, humanistik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asalkan tujuan untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Menurut Baharudin dan Mohmakin, sebagaimana dikutip Ende Supriyadi, menegaskan bahwa pendidikan yang memanusiakan manusia adalah proses membimbing, mengembangkan dan mengarahkan potensi dasar manusia secara seimbang dengan menghormati nilai humanistik yang lain. Pendidikan humanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antar pribadi dan antara pribadi dan kelompok dalam komunitas sekolah. Selanjutnya, ada tokoh teori belajar humanistik, yaitu Abraham Maslow. Memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan teori belajar humanistik ini. Maslow berpendapat bahwa proses belajar manusia merupakan proses yang dilaluinya untuk mengaktualisasikan dirinya. Belajar adalah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, dan sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah tertentu. Prinsip-prinsip pendidik. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya belajar sendiri. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Siswa harus termotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam sebuah proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Pendidik humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Prinsip dalam pembelajaran humanistik. 1. Manusia memiliki kemampuan belajar yang alami. 2.
pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang belajar. 3. Belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. 4. Tugas belajar yang mengancam diri sendiri lebih mudah dirasakan ketika ancaman itu relatif kecil. 5. Orang yang belajar memiliki cara untuk belajar dengan pembelajaran yang memiliki ancaman rendah. 6. Belajar menjadi aktivitas yang bermakna ketika orang yang belajar benar-benar mau melakukannya dan mempraktikkannya. 7. Keterlibatan orang yang belajar dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan dengan lancar. 8. Pembelajaran dengan melibatkan orang-orang yang belajar bisa membuat mereka mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih mendalam. 9. Perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. 10. Pembelajaran sosial adalah belajar. Proses belajar selanjutnya adalah model pembelajaran humanistik. Model ini bertumpu pada 3 hal, yaitu menyadari diri sebagai suatu proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah. Yang kedua, mengenali konsep dan identitas diri. Yang ketiga, menyatu padukan kesadaran di hati dan pikiran. Selanjutnya ada active learning, strategi pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik dalam mengakses informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka dapat berbagai pengalaman untuk meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya ada quantum learning. Dalam praktiknya, quantum learning mengasumsikan bahwa jika siswa mampu menggunakan potensi nalar dan emosinya secara baik, maka mereka akan mampu membuat loncatan prestasi yang tidak bisa terduga sebelumnya dengan hasil mendapatkan prestasi bagus. Selanjutnya ada the accelerated learning, pembelajaran yang berlangsung secara cepat, menyenangkan dan memuaskan. Dalam model ini, guru diharapkan mampu mengelola kelas menggunakan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kelebihan pembelajaran humanistik. Yang pertama, aplikasi dari pembelajaran ini lebih meningkatkan kreativitas peserta didik. Hal ini terjadi karena dalam teori ini tidak berpusat pada menyelesaikan materi atau pada materi yang harus diajarkan, tetapi berpusat pada orang yang belajar atau peserta didik. Sedangkan yang kedua, tugas sebagai seorang pengajar lebih mudah, karena teori ini berpaku pada perubahan sikap individu yang belajar, bukan pada menyelesaikan materi. Sedangkan yang ketiga, mampu merekatkan hubungan sosial antara peserta didik. Yang keempat, menimbulkan inisiatif belajar pada peserta didik. Sedangkan yang kelima, melatih peserta didik untuk menjadi orang yang bebas dan tidak terpaku pada pendapat orang lain. Peserta didik juga diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekurangan pembelajaran humanistik. 1. Peserta didik sulit untuk memahami potensi dirinya sendiri. Kedua, peserta didik yang tidak berminat untuk mengikuti proses belajar akan tertinggal. Ketiga, jika peserta didik tidak rajin untuk mengikuti pembelajaran, kemungkinan besar ia akan kesulitan mengikuti proses belajar selanjutnya. Keempat, proses pembelajaran oleh peserta didik bisa terhambat. Kelima, peserta didik memiliki potensi untuk menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Keenam, peserta didik yang belum mampu berpikir untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri cenderung sulit untuk melakukan pemusatan pemikiran. Ketujuh, pada konteks atau praktisnya, teori ini kurang memungkinkan untuk diterapkan pada sistem pembelajaran sekolah saat ini.